Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita mau bahas tentang 9 tools digital marketing terbaik yang keren banget dan bisa dicoba untuk para pelaku digital marketing. Kita akan bahas tentang tools-toolsnya, tapi perlu diingat bahwa ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi mungkin tiap pelaku digital marketing pasti punya strategi dan kebutuhan yang berbeda. Nah ini versi saya ya, yang sering saya andalkan. Anyway, kalau teman-teman butuh referensi tentang aplikasi terbaik Google untuk bisnis, bisa beli buku ini, linknya ada di deskripsi ya. Nah, langsung aja, tools yang pertama yang bisa diandalkan oleh para pemilik website ataupun pelaku digital marketing itu adalah Google Analytics. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan Google Analytics. Google Analytics ini bermanfaat banget untuk kita bisa men-track data traffic website kita. Bisa untuk analisis traffic, bisa untuk menghitung ataupun mengukur conversion di website kita, bisa juga untuk melihat demografi pengunjung website kita, melihat performance konten, dan banyak lagi. Singkatnya ini tools penting banget dan wajib diandalkan. Nah, yang kedua ada tools juga namanya Google Search Console. Kalau ini memang lebih spesifik ke pemilik website ataupun ke pelaku SEO, karena Search Console ini bisa membantu kita untuk mendapatkan data tentang berbagai hal seputar website kita, misalkan data performance konten website kita di Google, kemudian juga data tentang apakah konten web kita terindeks atau tidak. Semuanya itu bisa kita explore dan cek dari Google Search Console ini. Jadi ini sangat membantu dan sangat diperlukan oleh para pemilik website. Terus yang ketiga yang juga favorit saya itu ada Ubersuggest. Kalau ini lebih spesifik untuk SEO. Ubersuggest ini salah satu tools SEO yang bisa digunakan untuk keyword research, untuk riset kompetitor, dan banyak kebutuhan lainnya. Link akses untuk Ubersuggest sudah saya share di deskripsi kalau teman-teman mau coba akses. Dan Ubersuggest ini banyak fungsinya. Kalau teman-teman mau lihat tutorial lengkap penggunaan Ubersuggest untuk SEO dan content marketing, bisa tonton video ini, linknya juga sudah saya share di deskripsi. Jadi teman-teman bisa maksimalkan juga. Termasuk ada trik khusus untuk gimana caranya riset kompetitor dan juga mencari ide konten dari website-website lain. Link videonya ada di deskripsi dan teman-teman pastikan untuk tonton ya. Yang keempat ada tools namanya Google Trends. Kalau ini lebih ke untuk melihat apa yang sedang tren di pencarian Google, baik itu di negara Indonesia ataupun di berbagai negara lain. Ini biasanya lebih dimanfaatkan oleh para content creator ya, mungkin oleh YouTuber, oleh pemilik website, para pembuat konten ataupun pelaku konten marketing. Contoh dengan memakai Google Trends, kita bisa pantau apa sih yang sedang menjadi tren di pencarian Google, misalkan di Indonesia dari hari ke hari. Nah, di situ datanya bisa kita pakai untuk mungkin bikin konten sosial media atau bikin konten website atau bikin campaign tertentu dan sebagainya. Jadi ini juga sangat membantu, dan kalau teman-teman mau lihat tutorial lengkap penggunaan Google Trends, linknya juga ada di deskripsi. Saya share video-video tutorial yang pernah saya buat tentang Google Trends ini. Yang kelima, ada tools juga namanya Google My Business. Kalau ini sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, baik itu yang mikro, yang UMKM ya atau yang besar juga bisa. Karena Google My Business ini memungkinkan kita untuk melisting atau menampilkan bisnis kita di Google. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi ketika orang cari sesuatu di Google atau orang ketik nama bisnis kita, mereka akan dengan mudah mendapatkan akses ke bisnis kita, alamatnya, kontaknya, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau cobain dan gunakan Google My Business, bisa ke Google Businessku. Di situ kita bisa lihat fitur-fiturnya, dan ini gratis. Jadi kita bisa daftarkan bisnis kita itu langsung di Google secara gratis dan tidak perlu keluar biaya sama sekali. Jadi ini sangat membantu juga. Terus yang keenam adalah Canva. Nah, kalau ini lebih untuk desainnya tentunya. Jadi Canva ini satu tools yang bisa digunakan oleh non-designer untuk membuat konten-konten desain. Misalkan untuk Instagram Story, untuk Instagram Post, untuk desain iklan misalnya, atau desain video, dan sebagainya. Ini bisa dieksplor juga dan dimaksimalkan. Dan tentang fitur-fitur keren Canva untuk Instagram marketing pernah saya bahas di salah satu video. Teman-teman bisa tonton, linknya ada di deskripsi juga. Yang ketujuh adalah Google Workspace. Kalau saya itu demen banget pakai produk-produk dari Google, termasuk Google Workspace ini. Google Workspace ini itu adalah paket dari Google yang bisa kita gunakan untuk akses ke aplikasi-aplikasi seperti Google Drive, Gmail untuk bisnis, kemudian Google Meet, dan banyak lagi. Jadi semua produknya Google itu terintegrasi di satu tempat dan bisa kita pakai dari yang namanya Google Workspace ini. Buat pelaku bisnis, apalagi pelaku digital marketing, biasanya sangat mengandalkan dari Google Workspace ini. Dan kalau teman-teman butuh referensi tentang aplikasi terbaik Google lain untuk bisnis, bisa tonton video ini. Di sana saya share 7 aplikasi Google yang favorit dan bisa digunakan untuk bisnis. Linknya ada di deskripsi ya, kalau teman-teman mau tonton.
Yang kedelapan, lagi-lagi tentang Google, adalah Google Ads. Kalau ini pasti dipakai juga oleh pelaku digital marketing karena melalui Google Ads kita bisa buat iklan di Google, pencarian Google tentunya. Nah, di situ kita bisa iklankan tuh produk kita di pencarian Google. Jadi ketika orang mencari sesuatu, mereka bisa dapat akses ke produk, ke service ataupun bisnis kita. Jadi bisa coba Google Ads juga. Yang kesembilan, tentu saja pasti toolsnya adalah media sosial ataupun app media sosial seperti kan Instagram, Facebook, atau medsos-medsos lainnya. Nah, media sosial ini salah satunya bisa kita gunakan sebagai sarana promosi, sebagai sarana untuk mendatangkan traffic website, dan berbagai strategi digital marketing lainnya. Tentunya bisa dimaksimalkan juga, YouTube bahkan termasuk juga, dan kalau teman-teman butuh referensi tentang social media marketing apps yang keren dan bagus, bisa baca buku ini. Kalau mau beli bukunya, linknya ada di deskripsi, dan buku ini bisa didapat di Gramedia juga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya.